Nah, untuk kustomisasi fondasi Minerus di dalam Revit itu langsung menuju klik tombol new di families, terus masuk ke family template di sini di bagian English. Perhatikan selalu dipakai English, jangan English Imperial. Nah, English Imperial ini adalah satuan unitnya itu dia inci atau feet kaki. Langsung masuk saja ke sini, terus cari struktural beam and brace open. Nah, untuk tampilan default seperti ini, dimana ada ketika kita lihat di tampak kiri sudah ada slope atau beam ya. Nah, kali ini kita akan membuat model tanpa ada slope. Kenapa? Karena ketika di dalam project itu kita akan buat pembesian, nantinya pembesian itu akan mengikut shape dari batu kali, karena di ini dihitung satu unit kesatuan, jadi kita akan hapus saja ini. Nah, selanjutnya kita ubah unit UN di keyboard atau masuk ke menu manage, terus ada di sini project unit. Nah, di sini satuan panjang itu masih like, masih milimeter. Nah, kita ubah jadi satuan sentimeter. Nah, ini decimal places, satu angka atau dua angka di belakang koma, tapi kita tidak usah pakai. Nah, ini untuk simbol bisa diadakan setika. Oke aja, langsung oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat reference plane. Nah, di setiap kita menggambar di Revit, kita harus membuat reference plane terlebih dahulu sebelum kita membuat shape atau bentuk. Kenapa? Karena ketika kita mulai duluan menggambar bentuk, itu ketika kita menambah parameter atau mengadjust ukuran itu tidak akan bisa, karena memang harus reference plane duluan. Kita masuk ke menu create reference plane, offsetnya kasih misalnya fondasi batu kali atau pasangan batunya itu tingginya 80 cm. Tarik aja garis dari sini dari reference plane ke bawah. Nah, ini 80 cm kelihatan di sini. Nah, selanjutnya kita copy saja ke bawah. Ini copy atau klik CO pada keyboard, terus klik garisnya atau patokan, terus tarik ke bawah, tarik hingga misalnya 10 cm atau klik saja di keyboard 10 cm. Nah, kemudian kita copy lagi ke bawah, lakukan hal yang sama. Untuk tinggi pasir uruk sebagai contoh taruhlah 5 cm. Setelah sudah, kita akan buat untuk lebar atas ya, lebar atas dari fondasi batu kali atau fondasi Minerus. Nah, ini lebar atas, terus kita copy saja ke samping untuk reference parameter dari lebar bawah. Selanjutnya kita masukkan parameter. Nah, parameter itu kita masukkan melalui dimensi, jadi kita akan menambahkan dimensi. Selanjutnya dimensi kita buat parameter. Nah, untuk membuat dimensi kita bisa klik DI di keyboard shortcut atau kita gunakan tools di manage atau di modify. Di sini ada measure. Nah, kita klik ini, klik yang tengah, terus klik atas. Kita tarik ke atas, terus kita klik EQ di atas ini. EQ ini supaya kedua nilai dari dimensi ini sama dengan patokan garis tengah ini. Nah, ketika sudah, kita buat lagi satu dimensi ini. Selanjutnya klik dimensi yang ini, kemudian ini di label ada create parameter, klik saja, terus tambahkan di sini nama
parameternya lebar atas fondasi. Oke, type, terus ini sudah cocok dimension, terus oke. Nah, ketika kita klik ini, kita ubah jadi misal lebar atas fondasi itu misalnya lebih besar dari 130 cm. Nah, dia akan berubah misalnya 20 cm. Nah, ini sudah berhasil, parameternya sudah benar 30 misal. Nah, selanjutnya kita buat parameter untuk lebar bawah fondasi. Nah, lebar bawah kita klik ini reference plane-nya, terus yang tengah, terus yang paling kanan, tarik ke bawah, klik EQ, terus buat lagi. Nah, lakukan hal yang sama, klik lagi, terus create new parameter. L bawah, lebar bawah fondasi. Oke. Nah, ketika kita ubah ini, soalnya jadi 90, nah dia akan berubah. Selanjutnya kita cek di types, family types. Nah, di sini ada dia parameter baru, dimensi, parameter dimensi, lebar bawah sama lebar atas. Nih, kita bisa adjust saja namanya. L atas kita edit jadi L atas. Nah, selanjutnya kita buat lagi parameter untuk lebar dari unstamping atau batu kosong. Nah, unstamping itu kan dia di sini. Kita buat lagi dua seperti ini. Nah, terus kita buat lagi dimensi seperti sebelumnya dengan patokan tengah, terus mencek EQ, terus buat lagi dimensi, tambah, terus seperti tadi create parameter lebar stamping, karena di sini lebar unstamping sama dengan lebar dari pasir ulung, jadi kita samakan lebar unstamping dan pasir huruf like this. Oke. Nah, jadi ini untuk stamping dan sini untuk pasir, jadi dia sama. Kemudian kita klik saja di sini, edit, misal lebar bawahnya itu menjadi 120. Nah, like this. Nah, selanjutnya itu kita akan lanjut dengan tinggi dari fondasinya. Tinggi pertama itu tinggi dari pasangan batu, tambah dimensi dari reference level ke bawah sini, terus kita klik saja di sini, create lagi new parameter tinggi T pas batu. Oke. Terus kita tambah lagi di bawahnya ini, terus kita create lagi parameter tinggi unstamping atau tinggi batu kosong. Nah, lakukan hal serupa di sini, tambah lagi di dimensi ini tinggi pasir ya, pasir uruk. Oke. Nah, ketika begini jadi semua parameter itu sudah siap. Ketika kita lihat di family types itu sudah ada seperti ini. Jadi ini ukuran yang bisa kita adjust atau kita bisa sesuaikan. Nah, untuk link ini biarkan saja karena ini default.
terus kita apply OK. Nah selanjutnya kita akan memulai create shape atau form bentuk dari sini. Ada namanya extraction, solid, ada blend, ada resolve, sweep, dan sweep blend. Nah, kita gunakan saja dulu extraction. Untuk di family fondasi ini kita hanya menggunakan extraction. Kita klik solid extraction, terus work plane kita pakai yang left karena tadi kita berada di tampak kiri. Left, oke. Nah langsung saja mulai menggambar. Kita buat pakai line yang ini, klik sini ke lebar atas, tarik ke bawah sini ke ini lebar bawah fondasi sama ini, terus ke sini. Nah setelah sudah, klik escape. Nah ketika misal garisnya tidak nyambung, ketika kita klik enter ini tidak akan bisa. Jadi setiap gambar harus menyambung. Nah ketika ini lewat misalnya, ini juga tidak bisa, jadi harus disatukan like this. Terus kita checklist. Nah ini adalah solid form. Nah ini kita harus kunci ke bawah, tarik, baru sesuaikan. Ada lock, terus kunci saja, yang kunci semua. Nah ketika misal kita ubah ini tapi dia tidak berubah, yang ini salah parameter, kita ubah jadi 90, dia tidak mengikut, berarti dia belum terlock. Ini harus di lock di atas dan di bawah. Begitupun dengan ini harus di lock misalnya 90. Nah ini berarti tandanya shape sudah terkunci di reference plane atau reference levelnya. Nah selanjutnya kita buat lagi create shape atau form untuk batu kosong. Batu kosong itu dia di bawah dari sini, dari pasangan batu. Jadi kita buat saja dari rectangle, klik ini ke sini, klik. Nah ini langsung kunci saja di semua reference level, klik checklist. Nah kita cek lagi untuk parameternya, terus kita cara ceknya di sini, bisa diklik di sini di dimensi 10 atau kita lihat di sini tinggi unstamping, kita ubah misal jadi 90 cm, apply OK. Nah dia berarti sudah benar. Lebarnya, lebar bawah kita ubah jadi misal 20 cm. Nah ini sudah benar. Kita ubah jadi 100, 90. Nah lakukan hal yang sama juga untuk pasir urupnya itu di bawah. Menu pakai rectangle, klik saja di sini ke sini, terus lock semua atas bawah kiri kanan, terus enter. Nah ini tadi parameter yang sama antara lebar dari batu kosong dan juga pasir urup. Jadi ketika kita ubah ini, dia langsung otomatis, aduh ini salah ini. Nah ini bukan ke sini, ini harusnya di sini. Oke, lock. Nah ketika dia satu parameter, ketika kita ubah dimensi sini, dia keduanya akan ikut otomatis. Nah misal kita ubah jadi 100, nah dia keduanya melebar. Nah yang membedakan itu tingginya, tinggi 5 cm. Nah ini jadi misal 30 cm, berarti ini sudah benar. Terus misal lebar bawah kita cek lagi jadi 80 cm. Nah like that bro. Oke. Nah
kita coba cek di tampak 3D, masuk ke view, terus kita di default. Nah, sudah terbentuk untuk fondasi. Terus kita kembali ke tampak samping. Nah, setelah seperti ini sudah berbentuk. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengunci batas terluar dari parameter bawaannya ini. Kita masuk ke reference plane, klik ini, kita tarik keluar di sisi terluar dari diameter parameter yang ini, terus kita lock. Lakukan hal yang sama untuk yang di pasangan yang satunya, lock, dan ini juga tarik ke belakang dan lock. Oke, ini juga lakukan hal sama, lock. Nah, ini yang sudah terlock itu adalah pasangan batu di sebelah kiri dan kanan. Untuk batu kosong dan pasir uruk itu belum terkunci karena dia tumpang tindih sama ini. Jadi untuk mengunci kita bisa ke 3D view. Nah, ini sudah terkunci. Nah, ketika kita ingin mengecek apakah dia benar-benar terkunci atau tidak, itu kita coba tarik. Ketika dia ada error cannot be ignored atau tidak diizinkan, ini berarti sudah terkunci. Seperti ini misalnya, ini sudah terkunci. Nah, yang belum terkunci itu, nah ini di sisi sebelahnya itu dia belum juga. Oh, ini sudah. Ini yang belum. Oh, ini sudah juga. Di sebelahnya belum terkunci. Nah, ketika ini sudah terkunci, nah ini kita bisa kunci atau kita lock dari tampilan 3D. Kita tarik saja, terus kita kembalikan sampai ada garis putus-putus atau dash line, terus ada logo kunci. Di sini kita lock, kemudian kita tarik lagi, kita lock lagi. Nah, jadi parameter yang awal itu sudah berfungsi. Nah, bagaimana cara mengetesnya? Kita masuk ke assembly types. Nah, di sini ada length default 3 meter. Kita akan ubah misalnya jadi 40 cm apply. Dia mengikut semua karena dia sudah terkunci di garis reference plane di reference level ini. Kita ubah jadi misal 7 meter. Nah, dia sudah terkunci like this, bro. Oke, mungkin sekian. Selanjutnya itu kita coba masukkan material. Kita masukkan parameter untuk material karena agak panjang untuk pembahasan material, karena dalam material directive itu ada beberapa pengaturan tambahan. Misalnya dalam satu material, ini material gelas, nah disitu ada dia arrange, ada graphic, dan ada identity.